Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit membicarakan, karena ini sedikit merupakan keprihatinan kita sebagai bangsa Indonesia, dan kita tunjukkan bagaimana kepedulian kita, bahwa kita itu ternyata peduli dengan keadaan negara ini, bukan bodoh amat. Terkait dengan berita beberapa waktu yang lalu bahwa hutang Indonesia mencapai 6.000 triliun rupiah, angka yang cukup membeludak, yang cukup begitu banyak naiknya, luar biasa. Ini sangat memperhatikan, ada apa dengan negara kita ini sebenarnya? Rakyatnya kah? Pemerintahnya kah? Kita semua turut mengambil andil dalam keadaan Indonesia sekarang ini. Paling tidak karena ketidakpedulian kita lah Indonesia menjadi seperti ini. Hadirin, coba kita lihat, Indonesia ini tidak kekurangan orang yang pintar. Kita tidak ragukan gelar mereka yang begitu panjang lebar itu, doktor, profesor, insinyur, dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia ini seperti yang dikatakan, kekurangan orang jujur. Kekurangan orang jujur. Beberapa waktu yang lalu terdapat berita mengatakan 97.000 PNS yang namanya terdaftar sebagai PNS tetapi orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada tapi namanya terdaftar, dan dia, orang-orang itu digaji. Pertanyaannya, kemana gajinya itu? Kita menggaji orang yang tidak ada. 97.000 PNS itu berkali, anggaplah gaji terendah PNS itu 45 juta. Kita kalikan 97.000 orang, berapa triliun, berapa miliarkah kita dapat seperti itu? Dan siapa yang bermain di belakang semua itu? Tentu itu hasil dari ketidakjujuran orang yang mengelola, orang yang melakukan pemalsuan data dan sebagainya. Siapa yang kita salahkan? Kita tidak mungkin menyalahkan negara luar. Ini pasti oknum-oknum rakyat Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian ada seseorang yang pergi tes ke dokter, salah satu dokter yang mengatakan dia itu positif COVID corona. Akhirnya dia tidak terima karena keadaannya sehat saja. Dia pergi tes ke dokter lain yang alatnya lebih canggih. Ternyata dia itu tidak terkena COVID atau dia dalam keadaan negatif. Akhirnya kesimpulan dari cerita ini bahwa COVID itu memang ada, tapi yang bermain-main dengan COVID itu banyak. Seperti itu. Banyak orang yang mengambil kesempatan melalui COVID ini untuk mencari keuntungan. Tidak semua, beberapa oknum saja. Tapi itu tidak, kita harus sadari, ini anggaran besar. Inilah yang menyebabkan hutang Indonesia itu tercatat seperti itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan presiden saja atau pemerintah di atas saja. Kita semua harus punya kesadaran terkait hal itu. Lalu para koruptor yang dengan teganya mengambil uang dari jalan korupsi. Apa gaji kalian masih kurang sehingga kalian mengambil uang rakyat? Rakyat dari pagi menanam padi sampai malam hari membajak sawah, sore hari membajak sawah untuk mendapatkan sesuap nasi. Apa kalian tidak punya hati untuk memikirkan seandainya itu terjadi kepada ayah kalian yang sudah tua renta, berjualan kemana-mana demi menyuapkan nasi kepada anak cucunya? Tapi kita dengan seolah kita itu tidak mempunyai perasaan, memakan uang rakyat Indonesia tanpa kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita itu punya tanggung jawab bersama di negara ini. Paling tidak kita harus mencintai dan punya rasa ingin mempertahankan negara ini. Itulah yang bisa saya rasakan hingga saya mengucapkan ini semua. Adapun orang-orang atau kalian, wahai orang-orang yang berada di atas kekuasaan, yang dititipkan amanah untuk membawa kekuasaan itu dari rakyat
untuk mengatur semua jalannya pemerintahan. Kalian itu disumpah di hadapan semua saksi, kalian itu disumpah oleh kitab suci. Maka jika hari ini kalian melanggar sumpah, bagaimana langkah kita lagi? Lantas Tuhan pun tidak kalian takuti. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.